Hai sahabat dunia finansial. Kenapa ya kadang kita suka ngeluh, kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal udah usaha, udah bangun pagi, udah kerja keras, tapi hasilnya kayak jalan di tempat. Sementara di luar sana ada orang-orang yang hidupnya kayak udah satu level di atas. Mereka kelihatan tenang, punya tujuan dan suksesnya nyata. Pertanyaannya sekarang, mereka bisa begitu tuh karena mereka lebih pinter, lebih beruntung, atau justru lebih punya koneksi? Jawabannya bisa iya karena hal-hal tadi, tapi bisa juga enggak. Sukses itu bukan cuma soal kemampuan. Seringkali, sukses datang karena seseorang rela ngorbanin hal-hal yang bahkan enggak kelihatan dari luar. Hal-hal yang mungkin enggak pernah kita bayangin sebelumnya. Karena, percaya atau enggak, sukses itu punya harga. Dan harganya bukan selalu soal uang. Tapi waktu, ego, kenyamanan, bahkan perasaan. Banyak dari kita pengen sukses, tapi enggak siap bayar harganya. Kita bilang mau, tapi pas disuruh begadang ngerjain sesuatu, milih rebahan sambil scroll TikTok. Kita bilang pengen punya bisnis sendiri, tapi pas disuruh belajar tentang cash flow malah bilang nanti aja, pusing. Padahal disitulah awalnya, awal dari pengorbanan yang sebenarnya. Sukses itu bukan datang tiba-tiba, dia datang pelan-pelan, diam-diam, dan cuma muncul ke orang-orang yang siap ninggalin hal-hal yang mereka suka demi sesuatu yang lebih besar. Dan inilah realitanya. Kamu gak bisa punya semuanya sekaligus. Kalau mau naik level, pasti ada bagian dari hidup kamu sekarang yang harus kamu tinggalin. Dan jujur, itu gak enak. Misalnya, waktu. Ini yang paling mahal. Kita cuma punya 24 jam sehari. Dan orang sukses bukan berarti punya lebih dari itu. Mereka cuma lebih pinter milih. Mereka rela nggak ikut nongkrong demi bisa fokus ke target. Rela bangun lebih pagi buat ngerjain sesuatu yang penting. Rela ngelewatin akhir pekan yang kosong biar bisa baca, belajar, atau ngembangin skill. Sementara banyak dari kita yang mikir, hidup cuma sekali, enjoy aja dulu. Masalahnya enjoy yang sekarang bisa bikin kita sengsara nanti. Sementara sengsara yang kita pilih sekarang, kayak disiplin, belajar, kerja keras, bisa bikin kita bebas nanti. Terus, kenyamanan. Ini musuh besar banget. Manusia tuh pada dasarnya suka yang nyaman. Siapa sih yang nggak mau hidup tenang, bangun siang, main seharian dan dapat duit, tapi kenyamanan yang terlalu lama bisa bikin kamu stuck, karena sukses butuh pergerakan. Dan pergerakan artinya keluar dari zona nyaman. Orang-orang yang akhirnya sukses tuh biasanya udah sering banget ngelewatin fase nggak nyaman. Mereka udah biasa gagal, udah biasa ditolak, udah biasa malu. Dan justru itu yang bikin mereka tahan banting. Mereka nggak trauma sama tantangan. Mereka bahkan nyari tantangan baru karena mereka tahu zona nyaman itu bukan tempat bertumbuh. Pengorbanan lain yang sering kali harus dilakukan adalah waktu buat orang-orang yang kamu sayang. Ini bagian yang paling susah dan sering bikin dilema. Kadang kamu harus nolak ajakan keluarga karena harus kerja. Kadang kamu harus jauh dari orang tua demi ngejar mimpi di kota lain. Kadang kamu harus bilang ke pasangan, aku butuh waktu buat ngebangun ini dulu. Dan itu sakit, tapi itu bagian dari proses. Bukan berarti kamu harus ngelupain mereka, tapi kamu harus ngerti prioritas. Kadang buat jangka pendek kamu kelihatan jahat, kelihatan gak peduli, tapi buat jangka panjang mereka bakal ngerti. Karena kamu lagi bangun sesuatu bukan cuma buat diri kamu, tapi buat mereka juga. Tapi pastiin, selama berjuang, kamu tetap kasih kabar, tetap kasih perhatian. Walaupun gak sesering dulu, karena hubungan juga butuh dirawat meskipun lagi sibuk. Terus ada ego. Ini hal yang sering ganjel pertumbuhan seseorang. Kadang kita terlalu pengen kelihatan pintar, terlalu pengen diakui, terlalu pengen jadi yang paling tahu. Tapi kadang, untuk bisa tumbuh, kamu harus siap kelihatan bodoh dulu. Harus siap nanya, harus siap belajar dari orang yang lebih muda, harus siap dibilang norak, dan itu nggak gampang. Orang yang sukses tuh biasanya udah belajar ngebuang egonya. Mereka udah tahu kapan harus diem, kapan harus dengerin, kapan harus berubah. Mereka nggak gengsi belajar dari siapapun, karena mereka tahu dunia ini bergerak terus. Kalau kamu keras kepala dan ngerasa paling benar, kamu bakal ditinggal zaman. Ada juga pengorbanan dalam bentuk rasa aman. Misalnya, ninggalin kerjaan tetap buat ngejar usaha sendiri. Itu bukan hal kecil. Banyak orang yang gak berani ngelangkah karena takut kehilangan gaji bulanan. Tapi kadang, langkah paling besar datang setelah kita berani ngelepas rasa aman yang palsu. Bukan berarti kamu harus nekat, tapi kamu harus siap ambil risiko yang udah kamu hitung baik-baik. Jangan asal kamu umpat, tapi juga jangan terus berdiri di tempat. Kadang kamu harus gambling sedikit dan siap mental kalau ternyata gagal.
Karena semua orang sukses pun pasti pernah kalah, tapi mereka belajar, dan dari situlah kekuatan mereka tumbuh. Kadang yang harus kamu korbankan adalah validasi sosial. Kamu nggak bisa terus-terusan nyari pengakuan dari orang lain. Karena saat kamu mulai ngelakuin hal yang beda, pasti ada aja yang nyinyir. Ada yang bilang, ngapain sih capek-capek? Atau, udahlah, realistis aja. Tapi kamu harus belajar buat nggak dengerin semua itu. Kalau kamu terus ngikutin kata orang, kamu bakal kehilangan arah. Karena tiap orang punya standar sukses sendiri. Dan jalan kamu belum tentu sama dengan jalan mereka. Jadi stop cari tepuk tangan. Fokus aja sama apa yang kamu bangun. Biar hasilnya nanti yang ngomong. Yang paling berat kadang adalah ngorbanin identitas lama kamu. Versi kamu yang santai, yang males-malesan, yang suka nunda-nunda, yang overthinking, yang insecure, yang drama. Semua itu harus ditinggalin pelan-pelan. Karena untuk naik level, kamu butuh jadi versi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih fokus, lebih tangguh. Dan perubahan itu pasti nggak nyaman. Tapi kalau kamu tetap bertahan di versi lama kamu, ya hidup kamu juga akan tetap di tempat yang sama. Kamu harus siap pisah dari diri kamu yang lama. Harus berani ngadepin rasa takut, rasa nggak mampu, rasa gagal. Harus berani ambil tanggung jawab atas hidup kamu sendiri dan berhenti nyalahin orang lain. Orang-orang yang akhirnya dapat hidup yang mereka pengen bukan karena mereka lahir dengan kondisi sempurna. Tapi karena mereka rela ngelepas hal-hal yang banyak orang lain genggam terus. Mereka rela ninggalin drama, nyalahin nasib, nyari alasan. Mereka pilih kerja, belajar, nyoba, jatuh, dan bangkit lagi. Dan ya, akan ada fase di mana kamu ngerasa sendirian, ngerasa nggak dimengerti, ngerasa capek banget. Tapi percayalah, fase itu bukan akhir. Justru itu jembatan. Fase itulah yang ngebedain antara orang yang serius dan orang yang cuman omong doang. Dan kalau kamu bisa ngelewatin itu, kamu bakal punya kekuatan yang nggak semua orang punya. Sukses itu bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten. Yang terus jalan meski pelan, yang terus belajar meski malu, yang terus bangkit meski berkali-kali gagal. Dan buat bisa kayak gitu, ada banyak hal yang harus kamu lepas. Kamu nggak bisa bawa semuanya. Karena hidup tuh kayak naik balon udara, makin tinggi, makin banyak beban yang harus kamu buang. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi mau sukses atau enggak, tapi kamu siap ngorbanin apa buat itu? Kalau kamu bilang siap, berarti mulai dari sekarang kamu harus mulai belajar ngelepas. Ngelepas kebiasaan buruk, ngelepas ekspektasi orang lain, ngelepas kenyamanan sementara. Karena semua itu adalah tiket buat dapetin versi hidup kamu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berarti. Dan ingat, pengorbanan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang lebih berani, lebih sadar, lebih bernilai. Karena kalau hidup ini adalah kapal, maka sukses bukan tentang kapal yang paling mewah, tapi tentang siapa yang paling berani berlayar. Dan untuk bisa berlayar jauh, kamu harus siap ngelepas tali yang ngerantai kamu di pelabuhan. Semoga video ini bermanfaat, see you di next video.